Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Noviana Mano dengan NPM 54220079. Saya mahasiswa Universitas Timur, program studi biologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lintasan glikolisis. Baik, langsung saja. Glikolisis adalah jalur yang sangat penting dalam mengubah glukosa menjadi pirufat. Konversi ini diperlukan untuk memproduksi adenin atau trifosfat atau ATP, energi siap pakai. Tampaknya sel tidak dapat bertahan. Yang berikutnya, glikolisis akan memecah molekul 6 karbon glukosa menjadi molekul 3C yang disebut pirufat dalam serangkaian reaksi biokimia pengoksidasi yang kompleks. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma semua sel. Yang berikut, proses glikolisis dapat terjadi dengan maupun tanpa oksigen. Jika terjadi dengan oksigen, maka disebut glikolisis aerobik. Jika tampak adanya oksigen, maka disebut glikolisis anaerobik. Yang berikut jenis-jenis glikolisis. Yang pertama itu glikolisis anaerob. Glikolisis aerob merupakan lintasan glikolisis dengan kondisi tersedianya oksigen. Dalam kondisi aerob, pirufat dapat diubah oleh pirufat dehidrogenase menjadi asetil koenzim A, KOA, yang kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Yang kedua, glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob merupakan lintasan yang dapat bekerja dengan sedikit oksigen atau bahkan sama sekali tanpa oksigen. Dalam kondisi anaerob, pirufat direduksi oleh NADH2- menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase atau LDH. NAD dihasilkan oleh reaksi ini yang memungkinkan proses glikolisis dilanjutkan. Dalam kondisi anaerob, ragi dan organisme-organisme lain melakukan proses fermentasi alkohol yang mereduksi pirufat menggunakan NADH2+ menjadi asetaldehid dan kemudian menjadi etanol. Yang berikutnya, fungsi glikolisis. Terdapat 3 bagian. Yang pertama itu fungsi utama glikolisis, yaitu untuk memanen energi siap pakai atau ATP dan energi tereduksi atau NADH. Yang pertama, memproduksi energi siap pakai yang dapat langsung digunakan untuk berbagai proses biologis, misalnya kontraksi otot, transport aktif, biosintesis, dan sebagainya. Yang kedua itu memproduksi energi tereduksi atau NADH yang dapat digunakan untuk sintesis biomolekul, produksi ATP, transport elektron, dan sebagainya. Glikolisis dapat menghasilkan asam pirufat yang bisa dipecah lagi untuk memanen energi yang masih tersimpan dalam ikatan-ikatan kimia senyawa ini. Yang berikutnya menghasilkan prekursor sejumlah jalur metabolisme dan biosintesis molekul-molekul yang dibutuhkan oleh sel mikroorganisme. Glikolisis memungkinkan sel untuk beradaptasi dengan situasi lingkungan yang berubah-ubah seperti ketersediaan oksigen, sumber karbon, dan sebagainya. Yang berikutnya, proses glikolisis. Yang pertama, proses glikolisis dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama itu adalah investasi energi, kemudian yang kedua fase memanen energi. Fase investasi energi, pada fase ini ada 5 proses yang dilalui, yaitu yang pertama, enzim heksokinase mengkatalisis fosforilasi glukosa, di mana glukosa dan ATP
merupakan substrat untuk reaksi menghasilkan molekul glukosa, 6-fosfat, dan adenosin difosfat atau ADP sebagai produk. Yang kedua, isomerase mengkatalisis konversi glukosa 6-fosfat menjadi salah satu isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Yang berikut terjadi fosforilasi yang mengubah fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfatokinase menjadi fruktosa 1,6 biofosfat. Yang berikut enzim fruktosa bifosfat aldolase membelah 1,6 bifosfat menjadi 2 isomer 3 karbon dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Yang berikut itu isomerase mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi isomernya, yaitu gliseraldehid 3-fosfat. Kini 6 karbon glukosa sudah diubah menjadi 2 molekul 3 karbon terfosforilasi G3P. Yang berikut isomerase mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi isomernya, yaitu gliseraldehid 3-fosfat. Kini 6 karakter menjadi 2 molekul 3 karbon terfosforilasi G3P. Yang berikut fase memanen energi. Pada fase memanen atau pelepasan energi ini juga terjadi 5 proses, yaitu yang pertama, pada proses ini sebagian gula dioksidasi. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Enzim ini mengkatalisis reaksi multilangka antara 3 substrat gliseraldehida 3-fosfat, konfaktor NAD+ dan fosfat anorganik atau PI, dan menghasilkan 3 produk, yaitu 1,3 bifosfoliserat, NADH, dan H+. Yang berikut, proses ketujuh ini dikatalisis oleh fosfoliserat kinase 1,3 bifosfoliserat memindahkan fosfat ke ADP membentuk 1 molekul ATP dan 1 molekul 3 fosfoliserat. Yang berikut, gugus fosfat yang tersisa dari 3 fosfoliserat berpindah dari karbon ketiga dan karbon kedua menghasilkan 2 fosfoliserat atau isomer dan 3 fosfoliserat. Yang berikut, enolase menyebabkan 2 fosfoliserat kehilangan air untuk strukturnya. Ini adalah reaksi dehidrasi menghasilkan pembentukan ikatan rangkap yang meningkatkan energi potensial pada ikatan fosfat yang tersisa dari menghasilkan fosfat enol pirufat atau PEP. Proses terakhir glikolisis adalah dikatalisis oleh enzim pirufat kinase, mengubah PEP menjadi pirufat secara bersamaan, mengubah ADP menjadi ATP. Yang berikut gambar dari tahapan glikolisis. Glikolisis berasal dari gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis adalah proses penguraian gula menjadi asam pirufat. Di dalam tahapan glikolisis terdapat 2 fase. Fase yang pertama itu fase membentukkan energi ini yang pertama. Fase yang kedua itu fase melepaskan energi ini yang kedua. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah substrat, yang dimana ada glukosa, sementara produk akhirnya adalah 2 molekul pirufat. Di situ ada 2 molekul ATP dan ada 2 molekul NADH. Sebenarnya pada glikolisis yang suka 4 ATP, tetapi pada awalnya dibutuhkan 2 ATP, sehingga hasil akhirnya adalah 2 ATP.
Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.